Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Kita akan melihat lagi bacaan relationship untuk minggu ini ya. Minggu keempat bulan Juni 2021. Yang akan saya buat kali ini adalah bacaan untuk Twin Flame Connection. Oke, kita akan lihat bacaan relationship Twin Flame Connection untuk minggu ini. Seperti biasa, perjalanan koneksi Twin Flame itu bisa dilihat dari situasi seseorang yang sedang menjalani sebuah perjalanan spiritualitas, penemuan jati diri. Tetapi ada juga yang sedang mengalami koneksi Twin Flame yang terjalin bersama seseorang. Kita lihat dari kartu Oracle. Di sini ada kartu No, I have no pain. No, I have no pain. Oke, kita lihat di sini ada kartu The Moon. Kemudian ada Five of Wands dan The Lovers. Selanjutnya ada Knight of Wands. Ada kartu The Emperor dan The Tower. Oke, baiklah. Di sini ada Queen of Coins atau Queen of Pentacles ya. Ya, untuk situasi koneksi Twin Flame dalam penemuan jati diri, di sini memang kalau saya melihat seseorang pada akhirnya lebih mencoba mendengarkan apa yang menjadi kata hatinya. Artinya sempat ada perasaan atau sempat ada situasi seseorang seperti mencoba mengakhiri atau mungkin pernah merasa gagal untuk bertahan dalam perjalanan spiritualitasnya ya. Tapi di sini seperti ada keinginan membangun kepercayaan diri untuk mengikuti kata hati bahwa saat ini harus benar-benar ada perubahan yang dilakukan untuk dirinya sendiri. Karena kalau saya lihat di sini memang sesuatu yang mungkin tiba-tiba terjadi itu yang membuat seseorang tampaknya pada akhirnya ingin sebuah perubahan ya untuk diri dia. Entah di sini seperti ada situasi mungkin seseorang tiba-tiba ditinggalkan oleh pasangannya atau seseorang yang mengalami sebuah kondisi yang ya bisa dikatakan kondisi yang sangat tiba-tiba membuat dia seperti mengalami sesuatu yang buruk. Itu yang biasanya membawa diri seseorang dalam perjalanan spiritualitasnya itu mulai terbangun. Sesuatu yang memicu atau men-trigger seseorang untuk ingin melakukan perubahan dari dalam diri itu biasanya terjadi karena ada sesuatu yang tiba-tiba tiba-tiba mungkin di sini membuat dirinya bermasalah atau membuat dirinya terpuruk, biasanya seperti itu. Itu yang akan membuat seseorang ingin melakukan perubahan, ya. Kalaupun ada yang sudah sempat menjalani sebuah situasi kehidupan yang spiritual dan sempat seperti tidak percaya diri untuk menjalani
perjalanan spiritualitasnya kali ini seperti mencoba mengikuti apa yang menjadi kata hatinya. Artinya ingin kembali berada di jalurnya. Ya. Ini energi seseorang yang memang tampaknya pernah mengalami konflik batin, pernah mengalami pertentangan di dalam diri. Pertentangan itu antara lain yaitu tadi, kamu mungkin punya pengalaman tersakiti, mungkin ada di antara kalian yang mengalami sebuah kegagalan, sebuah peristiwa, musibah, apapun itu, dan biasanya hal-hal itulah yang akan membawa seseorang untuk lebih memperdalam sisi spiritualitasnya. Di mana itulah sebuah sebuah proses penemuan jati diri. Kalian yang pernah konflik untuk tetap berada di dalam perjalanan spiritual ini atau meninggalkan, ya, pernah ada konflik batin, sekarang seperti mencoba membuktikan diri lagi bahwa di sini kamu akan lebih bersikap realistis, kamu akan mungkin lebih mencoba bertanggung jawab untuk apa yang sudah menjadi pilihan hidupmu. Begitu. Buat yang baru saja mulai merasa menemukan jalan spiritualitasnya sebagai proses penemuan jati diri, memang sekarang seperti ingin mengendalikan dirinya, dalam arti ingin bisa menjadi dirinya sendiri di sini. Dan di sini memang ada sesuatu yang saya lihat sebagai pilihan, ya. Pilihan untuk lebih berbahagia. Mungkin yang tadinya terpuruk dengan peristiwa yang gak nyaman, menyakitkan, kegagalan, musibah atau apapun, sekarang justru jauh lebih merasa damai, merasa lebih bahagia jika dia sudah bisa menjadi dirinya sendiri. Mungkin kamu lebih banyak menjalani hal-hal spiritualitas, memperdalam agama, lebih rohaniawan atau rohani begitu ya, lebih menjadi seseorang yang lebih khusyuk dalam menjalankan ajaran-ajaran agama. Itu sebuah cara kalian mulai berada dalam proses penemuan jati diri. Yang saya lihat memang ini membangun kepercayaan diri atau membangun lagi diri kamu yang sempat runtuh, yang sempat hancur lebur karena sebuah peristiwa. Ini sebuah proses. Kalau saya lihat sebagian dari kita tampaknya lebih banyak yang mulai memilih jalur untuk bisa hidup secara spiritual. Itu proses penemuan jati diri. Proses penemuan jati diri itulah yang menjadi twin flame-mu. Ya. Kalian yang pernah bimbang, yang sudah pernah berada dalam bisa dikatakan sudah pernah mencoba lebih spiritual dan pada akhirnya ada konflik batin sempat terjadi antara bertahan atau meninggalkan kehidupan spiritualitasmu, sekarang lebih mencoba ingin bertanggung jawab, ya. Dalam arti sekarang kamu seperti mencoba kembali menjadi jati dirimu. Kembali bersama twin flame-mu, yaitu jati dirimu. Saya melihat ini sebuah, bisa dikatakan pemurnian diri yang memang itu dilalui oleh mereka-mereka yang sedang dalam perjalanan spiritual bersama twin flame-nya. Twin flame-mu itu adalah jati dirimu, maka kamu dalam proses penemuan jati diri di sini. Ya. Oke, di sini ada sesuatu yang saya lihat memang mereka yang lebih mengambil kesempatan untuk bisa mendalami hal-hal yang berkaitan dengan spiritualitas, atau kamu yang mulai menemukan jati diri kamu biasanya lebih banyak menyendiri, lebih banyak menghindar dari dunia luar. Kamu mungkin di sini merasa lebih bahagia dengan kesendirianmu. Biasanya itu yang dirasakan oleh mereka-mereka yang sudah lebih merasakan manfaat dalam kehidupan spiritualitasnya, ya. No, I have no pain. Ini seperti sebuah
energi, pesan yang diberikan kepada kalian yang sudah berada dalam koneksi twin flame bersama jati dirimu. Tampaknya tidak ada lagi rasa khawatir, tidak ada lagi rasa kesedihan, tidak ada lagi rasa cemas, tidak ada lagi rasa terluka akan peristiwa-peristiwa masa lalu yang dirasakan, karena sekarang sudah lebih bahagia karena sudah bertemu jati dirimu, yaitu twin flame-mu dalam kehidupan spiritualitasmu. Seperti itu yang saya lihat untuk kalian yang sudah berada di dalam perjalanan spiritualitas, dalam penemuan jati diri sebagai twin flame-mu ya. Tampaknya ini sebuah situasi yang bisa dikatakan kalau kita baru bertemu dengan jati diri dalam arti twin flame kita, itu sesuatu yang gak bisa kita gambarkan kepada orang lain. Mungkin orang lain menganggap kita seperti seseorang yang aneh ya. Orang yang bertemu dengan twin flame-nya sebagai jati dirinya biasanya tidak akan peduli lagi untuk hal-hal di sekitarnya. Tidak akan terlalu terfokus dengan hal-hal duniawi. Tidak ada lagi sesuatu yang ingin dikejar selain menjadi lebih spiritual. Karena spiritual itulah jati dirimu. Seperti itu. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana perjalanan twin flame untuk mereka yang terkoneksi bersama seseorang sebagai pasangannya. Ya. Mereka yang selama ini sudah bertahan dalam koneksi twin flame bersama seseorang, saat ini sedang berpikir untuk perubahan diri. Artinya, di sini mulai ada perasaan khawatir, mulai ada perasaan tidak percaya diri untuk terus bertahan di dalam koneksi twin flame. Artinya di sini seperti ingin sebuah perubahan, ya, ingin sebuah perubahan bisa terjadi. Yang saya lihat seperti ada hal-hal yang ya bisa dikatakan di sini ada hambatan yang menjadi penghalang diri seseorang bertemu dengan twin flame-nya, itulah yang membuat seseorang seperti berpikir harus berubah untuk bisa membuat keputusan yang rasional. Jelas di sini ya, kalau saya melihat pada akhirnya seseorang itu berpikir untuk apa hidup dalam situasi gelap, dalam arti hanya diisi dengan bayang-bayang seorang twin flame yang bisa dikatakan di sini hanya dinantikan kedatangannya, hanya dinantikan kabarnya, tetapi tidak pernah ada sesuatu pun terjadi. So, di sini sekarang pastinya mereka yang selalu menantikan twin flame-mu itu berpikir rasional. Apalagi kalau saat ini sudah ada seseorang yang lain yang lebih bisa dikatakan memberikan tanggung jawab dia kepada kamu sebagai seorang pasangan. Jelas di sini pada akhirnya pilihan yang diambil adalah berbahagia dengan seseorang yang selama ini menjadi pasangannya. Ya. Karena kalau dipikir-pikir, perjalanan twin flame dengan seseorang sebagai kekasihmu itu sebenarnya ya bisa dikatakan itu adalah sebuah perjalanan hubungan yang tidak berkesudahan. Tidak pernah ada ujungnya. Kenapa seperti itu? Kamu selalu menantikan twin flame-mu datang. Kamu selalu menunggu kabar dia. Kamu selalu menantikan kabar dia. Dan kamu sepertinya di sini selalu dibayang-bayangi kehadiran twin flame-mu. Sampai-sampai terkadang orang-orang yang mungkin sudah terfokus bahwa seseorang itu adalah twin flame-nya, dia nggak peduli lagi bahwa selama ini ada orang yang lebih rasional, dalam arti lebih nyata-nyata, bisa menjadi seseorang yang bertanggung jawab sebagai pasangannya. Seperti itu. Jadi kalau saya katakan di sini,
Bisa dikatakan apa yang kamu nantikan itu sudah sulit. Penantianmu terhadap seseorang yang dirimu anggap sebagai twin flame itu seperti sebuah penantian yang beresiko. Beresiko kenapa? Karena kamu hanya hari lepas hari itu hanya semakin menghancurkan rasa kepercayaan dirimu sendiri. Begitu. So, saya bukan mengatakan bahwa tidak usah berharap lagi. Tetapi biarkanlah hidup ini mengalir. Ya. Apakah kamu nanti akan dipertemukan dengan twin flame-mu lagi, ataukah dia akan mengabarimu lagi? Biarkanlah itu nanti terjadi sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh semesta. Tidak perlu lagi menunggu, tidak perlu lagi ada dalam situasi bayang-bayang twin flame untuk datang, untuk mengabari kamu. Tidak perlu lagi terus berada dalam situasi itu. Itu semakin hari semakin menghancurkan dirimu sendiri, bisa dikatakan seperti itu ya. Realita atau berpikir logis sekarang. Jika memang seseorang itu ditempatkan sebagai twin flame-mu, artinya dia adalah seseorang yang menjadi jiwamu, ya. Jiwamu yang berada bersama di dalam tubuh orang lain, kembaran jiwamu berada di dalam tubuh orang lain. Seberapa kuat pun kamu ingin bersatu dengan dia, itu sebuah situasi yang sulit. The Tower. Kamu akan selalu mendapat halangan. Kamu akan selalu mendapat hambatan. Karena memang untuk bersatu bersama twin flame itu adalah sesuatu yang sulit dan terkadang mustahil. Sementara bayang-bayang di dalam pikiran, perasaan itu ingin bersama. Tetapi semakin ada keinginan bersama, semakin dirimu dijauhkan. Jadi mulai sekarang lebih baik bersikap rasional, jalani hidupmu. Jika kamu memiliki seseorang yang sudah lebih bertanggung jawab sebagai pasanganmu, berbahagialah dengan pasanganmu. Ya, tidak perlu lagi ada bayang-bayang tentang seorang twin flame. Twin flame itu ada, tetapi tidak diharuskan atau tidak harus bersatu dengan kita. Bahkan ada yang bertanya, kenapa hubungan twin flame tidak bisa bersatu? Sementara hubungan karmik yang diisi dengan orang ketiga itu bisa terjadi. Oke. Itu sangat beda. Hubungan twin flame ini hubungan yang berupa koneksi. Koneksi itu tidak selamanya bersatu. Koneksi itu adalah sebuah ikatan spiritual. Jadi tidak harus bersatu. Ya. Kalau memang seorang twin flame itu terikat secara spiritual bersama kamu, maka apapun yang kamu rasakan, dia rasakan. Tetapi apabila kalian ingin bersatu, hambatan itu selalu ada. Karena ini sebuah situasi di mana kamu harus bisa menjalani koneksi ini agar sisi spiritualitasmu itu muncul. Agar kamu lebih mempertebal sisi spiritualitasmu, imanmu. Seperti itu. Kamu yakin atau tidak untuk perjalanan twin flame-mu? Itu dia pembelajaran dari hubungan ini. Kalau hubungan karmik jelas bukan. Hubungan karmik itu jelas dipersatukan untuk pembayaran karma. Ya memang harus bersatu. Bersatu untuk membayar karma-karma yang pernah dilakukan di masa lalu. Pembayarannya itu sekarang. Di saat mereka bersatu di dalam sebuah komitmen, itu hubungan karmik. Jadi jangan merasa kenapa yang
yang hubungan yang buruk kok bisa bersatu, yang sama-sama cinta, yang sama-sama punya koneksi kok malah nggak bisa bersatu. Kalau memang seperti itu adanya, ya di dunia ini nggak akan ada yang namanya pelajaran hidup, ya. Kalau yang selalu cinta dipertemukan, yang bermasalah tidak dipertemukan, tidak ada yang namanya pembelajaran hidup, tidak ada yang namanya karma. Jadi seperti itu untuk saat ini, kalian yang sedang menjalani koneksi twin flame bersama seseorang. Di sini ada sebuah situasi di mana kamu mungkin pada akhirnya merasa harus menghindar dari twin flame-mu, karena ya ini juga energi sebenarnya kamu merasa kesepian, ya. Tapi kamu harus bisa bersikap rasional. Jika kamu saat ini sudah memiliki pasangan, kamu harus menghindar dari bayang-bayang twin flame-mu. Oke? Now I have no pain. Jelas di sini tidak perlu ada lagi rasa sakit hati, tidak perlu lagi ada rasa cemas, galau, tidak perlu lagi ada perasaan-perasaan risau menunggu twin flame-mu. Bersikap rasional. Hiduplah untuk saat ini bersama siapapun seseorang yang menjadi pasanganmu, ya. Karena now I have no pain, apa yang kamu rasakan saat ini sebenarnya juga dirasakan oleh dia. Orang yang terkoneksi sebagai twin flame pun sekarang sudah mulai berpikir rasional. Dia harus bisa berbahagia dengan seseorang yang menjadi pasangannya saat ini. So, jika seperti itu, untuk apa kamu terus ada dalam bayang-bayang twin flame? Yang terpenting sekarang fokus dengan kehidupanmu, kembangkan diri kamu, perdalam spiritualitasmu, dan mengalir. Ya, hidup itu mengalir. Biarkan hal-hal yang terjadi ke depan, apapun yang akan terjadi dalam koneksimu bersama twin flame-mu itu terjadi di depan nanti, biarlah semesta yang akan menentukannya. Oke, seperti itu yang saya lihat bacaan koneksi twin flame untuk minggu ini.